الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم. وقال الإمام نهينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال الإمام ذنون المصري رحمه الله العارف كل يوم أخشى لأنه كل ساعة أقرب. Dikatakan oleh Imam Dhunnun al-Misri, al-arif, orang yang mengenal Allah, setiap hari akhsya, rasa khusyuknya, rasa takutnya selalu bertambah. Orang yang mengenal Allah setiap harinya selalu berbeda rasa takutnya, rasa khusyuknya, karena meningkat dan bertambah. Kenapa kok bisa selalu meningkat, selalu bertambah? Li'annahu kulla sa'a agrab. Karena orang yang arif itu setiap saatnya mereka mendekat. Nah, karena mendekat tentunya lebih dekat. Jadi nggak ada cara atau perbuatan, perkataan yang menyebabkan mereka itu menjauh sehingga jauh. Nah, justru setiap saatnya mereka itu mendekat sehingga lebih dekat. Nah, karena itu otomatis karena mendekat sehingga lebih dekat, mau tidak mau harinya yang kemarin dengan sekarang rasa takutnya dan khusyuknya itu meningkat, lebih baik, lebih bagus dari kemarin. Imam Fudail bin Iyad jika bertemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallah, yaqulu lahu, Imam Fudail berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ta'al ya akhi hatta nabki ala ilmillah fina. Sini, ayo saudaraku, sehingga kita menangis atas ilmunya Allah, pengetahuannya Allah fina dalam diri kita. Artinya apa? Pengetahuan kita kepada Allah dan bagaimana Allah mengetahui apa segala sesuatu yang ada pada kita. Fayajlisani fayatadzakarani fi, sehingga di dalam duduknya mereka
mereka itu saling mengingat, saling menyampaikan, saling mengungkapkan apa yang ada di dalam diri, wa yabkiyani masya Allah, sehingga mereka berdua itu menangis, menangis dengan menjadi-jadinya. Ini kenapa? Karena pengetahuannya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari diri mereka bahwa tidak ada apapun yang ada dalam diri mereka kecuali diketahui oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, ala gadri ilmil mar'i ya'dhumu khawfuhu, fala alimun illa minallahi khaifu. Rasa takut seseorang itu tergantung pada kadar pengetahuan dia, pada kadar pemahaman ia. Jadi rasa takutnya kepada Allah ya tergantung ukuran ilmunya dia. Semakin bertambah ilmunya, akan semakin besar rasa takutnya. Tentu yang dimaksud dengan di sini itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan ia sadar, yang menjadikan dia mengerti, yang menjadikan dia paham. Bukan seperti orang yang nggak ngerti bahasa Inggris kemudian baca bahasa Inggris, nggak dapat apa-apa dia. Dilarang nggak tahu dia kalau itu dilarang. Diperintahkan dia nggak tahu kalau itu diperintahkan. Dia hanya bisa membaca tapi tidak mengerti. Lah itu bagaikan ilmu yang kita dapat tapi nggak berguna. Ilmunya memerintahkan, kita meninggalkan. Ilmunya melarang, kita mendekat. Nah, ilmunya nggak berguna, percuma. Rasa takut ya akan tumbuh. Ya, nggak akan tumbuh, nggak akan semakin besar. Tapi kalau ilmu yang manfaat membuat rasa takut seseorang itu akan bertambah. Bertambah ilmunya, rasa ketakutnya bertambah. Bertambah ilmunya, rasa takutnya bertambah. Kenapa? Fala alimun illa minallahi khaifu. Tidak ada orang yang alim kecuali ia takut kepada Allah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, dan juga itulah cirinya orang yang berilmu. Nah, cirinya ilmu, tandanya ilmu membuat orang takut. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dari tahu akhirnya apa? Nggak berani. Contoh, nggak tahu itu rumahnya siapa, main di situ, nggak takut orang. Atau nggak tahu dia berada di tempatnya siapa, nggak tahu, nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi kalau tahu ini rumahnya fulan, ini dia akan apa? Akan berhati-hati dan tidak berani. Nah, seperti itu rasa takut. Nah, ilmu itu semakin dia tahu semakin takut. Nah, karena itu orang alim itu tandanya adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah. Nah, bukan kepada orang yang punya duit. Bukan kepada orang yang punya jabatan, tapi takutnya kepada Allah. Orang yang punya duit dia nggak takut. Mau orang yang ngasih dia nggak ngasih dia nggak peduli. Kalau salah dinasihati diingatkan. Nggak peduli dia. Ini ya enak, sungkan saya, dia sering ngasih saya. Nggak ada. Mau sering ngasih mau tidak, nggak peduli dia. Karena dia nggak peduli dengan orang itu. Kalau salah dia tegur, karena dia takutnya hanya kepada Allah. Ada orang takut karena ngapa? Takut nggak dikasih nanti, dan sebagainya. Ini enggak.
Ya, takut ini enggak. Salah. Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan, ditegur, dinasihati. Nah, kenapa? Takutnya hanya kepada Allah. Wa aminu makrallahi billahi jahilu wa khaifu makrallahi billahi arifu. Orang yang merasa aman dari murkanya Allah, tipu dayanya Allah, itu orang yang jahil tentang Allah. Orang yang enggak mengenal Allah. Merasa aman dari murkanya Allah, merasa aman dari tipu dayanya Allah. Itu pasti orang yang jahil tentang Allah. Orang yang enggak paham, enggak ngerti tentang Allah. Tapi wa khaifu makrallahi billahi arifu. Orang yang khawatir kepada murkanya Allah, tipu dayanya Allah, itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah. Disebutkan dalam haditsul qudsi, Allah memberikan wahyu kepada sebagian nabinya, "Qul li ahli taati." Katakan kepada orang yang selalu melakukan ketaatan kepadaku. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada mereka? La ta'manu makri. Jangan pernah merasa aman daripada tipu dayaku atau murkaku. Ini Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada orang yang ahli ta'ah, ahli kebaikan. Jangan pernah merasa aman dari tipu dayaku, dari murkaku. Falau wada'tu alaihim adli la'adzabtuhum. Karena kalau aku berikan kepada mereka sifat adilku, la'adzabtuhum, akan aku azab mereka. Wa qul li ahli mukhalafati, dan sampaikan kepada orang yang ahli maksiat, ahli melanggar, la taqnatu bir rahmati. Jangan pernah putus asa daripada rahmatku. Kenapa? Falau basattu lahum rahmati la ghafartu lahum wa rahimtuhum. Kalau aku hamparkan untuk mereka rahmatku, akan aku ampuni mereka dan aku rahmati mereka. Artinya yang taat jangan merasa hebat, karena kemungkinan Allah menenggelamkan ia dalam tipu dayanya, dengannya Allah mengazabnya. Yang maksiat dikasih penuh harapan oleh Allah, jangan merasa kotor, jangan merasa najis karena kemaksiatannya, sehingga berhenti berharap dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah. Karena katanya Allah, kalau aku berikan setetes rahmatku, maka niscaya ia akan berubah, dan aku ampuni dan aku rahmati. Dia orang yang ahli taat, kalau dia merasa hebat padahal ia dalam tipu dayanya Allah, maka apa? Dalam waktu sekejap akan hancur. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat, kalau dia merasa buruk, merasa hina, kemudian tidak putus asa daripada rahmatnya Allah, mungkin setetes pintu hidayah Allah berikan, maka dia berubah total, sekaligus sekejap membuat dia kemudian menangis, menyesali rahmatnya Allah ia dapatkan, ampunannya Allah ia dapatkan. Ya, karena itu kita di sini dianjurkan wahris ala ta'alluq bi ahlillah wa tashabbuh bihim wa tasammi bi asma'ihim. Ya, berusahalah terikat, terhubung kepada orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa tashabbuh bihim, dan menyerupai mereka. Wa tasammi bi asma'ihim, menamakan dengan nama-nama mereka, memberi nama dengan nama-nama mereka. Jangan terputus dari mereka, jangan menjauh dari mereka, orang yang mengenal Allah. Kita harus berusaha mendekat
kepada orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Berusaha terhubung dengan orang-orang yang mengenal Allah. Ya apa terhubungnya? Ya jangan jauh dari mereka, datangi mereka, duduk dengan mereka, khidmah layani mereka. Karena datang ke mereka itu obat buat buat semangat dalam kebaikan ketaatan, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin giat dalam menjalankan kebaikan, semakin kuat di dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, karena itu kita perlu mendekat dengan mereka, perlu terhubung dengan mereka. Wa tashabbu bihim, tidak hanya mendekat, tidak hanya terhubung, tapi juga harus menyerupai mereka. Apa yang mereka lakukan biasanya? Apa yang mereka baca? Apa yang mereka omongkan? Pakaiannya mereka bagaimana? Ya, amalnya mereka apa? Ya. Walaupun tidak semuanya, pada intinya kita harus menyerupai diri kita dengan mereka, menyerupakan diri kita dengan mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang mulia itu, falahu, membuat keberuntungan buat kita. Buat tasammi bi asma'ihim, berilah nama keluarga kita, anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Nama bagus boleh, tapi kalau kita namakan dengan namanya orang-orang yang mulia itu lebih baik. Nama anak saya bagus, saya ambil dari Al-Quran, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi menggunakan nama-nama orang-orang yang mulia itu lebih baik. Itu namanya tafaulan. Tafaulan. Ya. Lah tafaul itu dengan kebaikan itu sangat dicintai oleh Rasulullah, karena Rasulullah selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Kita kasih nama anak kita namanya sahabat. Ya. Kita kasih namanya anak kita namanya para tabi'in. Kita kasih nama anak kita nama-nama orang-orang yang mulia daripada para ulama al-alim al-amilun, ya, dan yang lain sebagainya. Tasami bi asma'ihim. Walakat ahsana man qal, sebagaimana telah dikatakan dengan sangat baik, kafa syarafan anni mudhafun ilaikumu wa inni bikum ad'a wa ar'a wa a'rafu. Cukup menjadi kemuliaan, aku disandarkan kepada kalian. Sesungguhnya aku lebih mengenal, lebih dekat, lebih tahu sebab kalian. Idza bimulukil ardi qaumun tasyarrafu. Jika orang-orang itu merasa mulia dengan orang-orang yang berpangkat, dekat dengan orang yang berpangkat di dunia, dekat dengan raja, dekat dengan presiden, orang-orang itu merasa mulia, fali syarafun minkum ajallu wa asrafu, dan aku merasa lebih mulia, lebih agung daripada kemuliaan sebab apa? Dekat dengan kalian. Fali syarafun, aku memiliki kemuliaan minkum daripada kalian, ajallu yang lebih besar, wa asrafu dan lebih mulia. Kalau orang-orang merasa hebat, merasa mulia, dekat dengan siapa? Raja, dengan presiden misalnya, dengan penguasa A, penguasa B, orang yang miliarder ini, miliarder itu, orang merasa mulia itu. Tapi katanya orang tersebut, aku mendapatkan kemuliaan dari kalian, dan kemuliaan yang aku dapatkan dari kalian lebih mulia, lebih hebat dari apa yang mereka dapatkan. Walhasil pada intinya para ulama al-amilun itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang hebat, yang perlu kita duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, menyerupai mereka, tidak menjauh dari mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasa hebat sehingga mereka itu sombong,
bangga diri, riya, menganggap semuanya ya, di bawahnya, karena mereka tahu bahwa murkanya Allah itu atau tipu dayanya Allah itu bisa diberikan kepada siapapun, orang yang ahli taat atau orang yang ahli maksiat, sehingga mereka terus berharap dengan rahmatnya Allah ya, dan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, karena mereka setiap saatnya mendekat ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah anugerahkan kita kedekatan dengan mereka. Allah tumbuhkan rasa cinta yang besar dalam diri kita, mencintai mereka ya, dan berusaha menyerupai mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.